Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang beranggotakan yang pertama, Dewi Ayunda Putri, yang kedua, Nur Khairunisa, yang ketiga, Yulian Fatori. Di sini kami akan membahas materi tentang ciri-ciri negara berkembang, produsen barang primer, masalah penduduk, underdevelopment, backwardness, kekurangan modal, dan orientasi perdagangan luar negeri. Materi yang pertama yaitu ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, pendapatan per kapita. Pada umumnya, pendapatan per kapita negara berkembang cenderung rendah, yaitu sebesar 3,95 ribu US dollar. Yang kedua, standar hidup rendah. Umumnya, negara berkembang memiliki nilai Indeks Pembangunan Masyarakat atau IPM yang rendah pula. Hal ini menegaskan bahwa standar hidup masyarakat di negara tersebut cenderung pas-pasan dan apa adanya secara rata-rata. Yang ketiga, kurang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara berkembang masih belum menguasai bidang iptek dan sepenuhnya dan masih bergantung pada pengetahuan dan teknologi dari negara-negara yang lebih maju. Yang keempat, tingkat pendidikan kurang. Salah satu masalah dari negara berkembang adalah rendahnya tingkat pendidikan di negara berkembang. Pendidikan masih belum merata dan tidak bisa dinikmati semua kalangan. Yang kelima, laju pertumbuhan tinggi. Dari sektor demografi, negara berkembang umumnya memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini tentunya berkebalikan dengan laju pertumbuhan penduduk di negara maju. Yang keenam, ketersediaan lapangan kerja rendah. Dapat dikatakan ketersediaan lapangan kerja rendah karena antara jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang dan mengakibatkan banyaknya pengangguran. Yang ketujuh, ketergantungan yang tinggi terhadap produksi pertanian dan ekspor barang primer. Ciri negara berkembang yang mencolok adalah sektor ekonominya mengendalikan sektor primer. Dengan kata lain, negara berkembang mengendalikan alam untuk kegiatan ekonominya. Indikatornya bisa dilihat, penduduk negara berkembang banyak bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedelapan, angka kriminalitas tinggi. Salah satu faktor pendukungnya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk dan tingginya angka pengangguran di negara berkembang. Karena itulah, penduduk banyak melakukan aksi kriminalitas untuk menunjang kebutuhan ekonominya yang tidak bisa didapatkan. Materi yang kedua yaitu produsen barang-barang primer. Barang-barang primer adalah produksi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebagian besar negara sedang berkembang merupakan produsen barang-barang dari sektor ini, sehingga sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor primer tersebut. Pada umumnya, tenaga kerja yang bekerja di sektor ini lebih dari 60%. Hal ini juga dikarenakan negara sedang berkembang memiliki faktor alam dan tenaga kerja yang relatif banyak. Materi selanjutnya adalah masalah penduduk. Masalah penduduk adalah masalah perkembangan penduduk yang sangat besar di negara berkembang. Pada umumnya, di negara yang sedang berkembang, perkembangan penduduk sangat tinggi, tingkat kecepatan perkembangannya dan besar jumlahnya. Pertambahan penduduk menimbulkan yang pertama jumlah pengangguran tinggi, lalu jumlah tenaga kerja yang bertambah. Yang ketiga, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang keempat, pengangguran di kota besar bertambah. Dan yang terakhir, tingkat kemiskinan meningkat. Selanjutnya, underdevelopment atau belum berkembang.
Underdevelopment yaitu suatu negara di mana struktur ekonominya belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, serta belum mampu memanfaatkan semua faktor-faktor produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan kemakmuran penduduk, sehingga penduduk negara itu tetap dalam kemiskinan dan kemelaratan. Selanjutnya, backwardness atau keterbelakangan. Keterbelakangan berkaitan dengan pembangunan internasional yang digunakan terutama sebagai tolak ukur mengenai pembangunan manusia, seperti pertumbuhan ekonomi makro, kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan negara terbelakang. Gambaran yang dominan dan dipopulerkan dari negara-negara terbelakang, termasuk yang memiliki ekonomi kurang stabil, rezim politik yang kurang demokratis, kemiskinan yang lebih besar, kekurangan gizi, dan kesehatan yang buruk, dan sistem pendidikan yang rendah. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan modal dan orientasi perdagangan luar negeri. Kekurangan modal bukan hanya menyangkut kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan bagi negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan. Masalah kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, dan kekurangan modal yang terjadi di suatu negara berkembang disebabkan oleh lingkaran yang sulit diputuskan. Lingkaran keterbelakangan dan kemiskinan tersebut adalah pendapatan rendah menyebabkan kemampuan investasi rendah. Kemampuan investasi rendah menyebabkan modal rendah. Modal yang rendah menyebabkan produktivitas rendah. Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan rendah, dan seterusnya berputar tanpa terputus. Sedangkan orientasi perdagangan luar negeri, negara berkembang termasuk memperdagangkan barang-barang primer untuk diekspor dan jumlahnya sedikit. Kegiatan perdagangan luar negeri yang dilakukan negara berkembang ini bukan menunjukkan suatu surplus atau kelebihan, akan tetapi karena negara berkembang tersebut belum mampu mengelola sumber daya primer tersebut menjadi sumber daya yang real. Yang terakhir ini adalah tulisan tangan yang kami buat yang berisikan materi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.